Shalom, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Despila Tambunan. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nomor induk mahasiswa saya 2001 01229. Nah, di kali ini video saya akan membahas tentang implementasi dasar-dasar pendidikan. Oleh karena itu, yang pertama yang akan saya bahas kali ini untuk mengimplementasikan suatu dasar-dasar pendidikan, yaitu yang pertama, pendahuluan suatu tentang pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu merupakan usaha sadar atau disengaja. Jadi dalam artian hal ini bahwa pendidikan itu memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, bahwa pendidikan itu merupakan suatu aktivitas yang berorientasi pada suatu tujuan. Nah, atau dapat dikatakan bahwa aktivitas yang bersifat secara teologis. Nah, di dalam pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan secara khusus. Nah, tujuan pendidikan secara umum yaitu bahwa tujuan pendidikan nasional yang mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, serta menjadi warga masyarakat yang baik, dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan secara khusus. Jadi tujuan pendidikan secara khusus ini merupakan suatu pendidikan yang hendak ingin dicapai secara khusus yang berdasarkan kepada usia, jenis kelamin, bakat, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang subjek pendidikan. Nah, jadi subjek pendidikan itu adalah pokok pembicaraan atau disebut dengan mata pelajaran yang menjadi pusat pengamatan. Nah, jadi subjek pendidikan ini juga dapat dikatakan suatu kelompok atau orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan. Nah, yang mau saya bahas selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Nah, jadi lingkungan pendidikan itu dibagi 3 tahap, yaitu lingkungan pendidikan formal, lingkungan pendidikan informal, dan lingkungan pendidikan non-formal. Nah, lingkungan pendidikan formal itu adalah lingkungan tempat berkumpulnya suatu individu dengan individu lainnya, atau disebut juga dengan sebagai tempat belajar, atau yang kita kenal pada saat ini adalah sekolah. Nah, yang kedua, lingkungan pendidikan informal. Jadi lingkungan pendidikan informal ini adalah merupakan suatu jalur pendidikan keluarga, atau di mana lingkungan ini dibentuk secara kegiatan belajar secara mandiri. Nah, yang ketiga, lingkungan pendidikan non formal. Jadi lingkungan pendidikan non formal ini merupakan sebagai pendidikan yang mengenai satu lingkungan yang dilakukan di luar oleh sekolah, yaitu merupakan suatu organisasi atau komunitas itu sendiri. Nah, selanjutnya yang mau saya bahas yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Jadi sarana prasarana pendidikan ini adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya proses suatu belajar. Nah, di dalam pendidikan juga ada salah satu pokok-pokok masalah pendidikan. Nah, pokok-pokok masalah pendidikan yang pertama yaitu perkembangan iptek. Jadi di dalam pokok-pokok permasalahan pendidikan yaitu yang pertama itu adalah suatu perkembangan iptek. Jadi semakin tingginya perkembangan iptek maka semakin rendahnya suatu pendidikan, karena tidak terkontrolnya atau tidak terjaminnya bahwa perkembangan iptek ini dapat menjadi bantuan sebagai satu sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu menjadi pokok-pokok masalah pendidikan, yaitu penambahan penduduk. Nah, yang ketiga yang menjadi pokok-pokok masalah pendidikan yaitu adanya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, yang keempat yang menjadi pokok-pokok masalah pendidikan yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Itu tergantung pada suatu individu atau kelompok dalam suatu yang akan menerima suatu pendidikan. Nah, itu merupakan menjadi suatu masalah dalam pendidikan itu sendiri. Nah, yang kelima yang menjadi pokok-pokok masalah pendidikan yaitu kurang
adanya hubungan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tidak adanya keseimbangan di dalam pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Terkadang di dalam pendidikan itu lebih tinggi daripada kebutuhan masyarakat. Nah, itu tergantung kepada kebijakan pemerintah, di mana seharusnya di dalam pendidikan itu dan di dalam kebutuhan masyarakat itu harus memiliki keseimbangan agar dapat menjadi satu dan memperoleh suatu pendidikan yang secara sempurna atau secara baik. Nah, yang menjadi terakhir yaitu pokok-pokok masalah pendidikan adalah belum mekarnya organisasi yang aktif. Masih adanya organisasi yang kurang jelas atau kurang efisien untuk membentuk suatu organisasi yang baik atau diinginkan dalam suatu pendidikan. Nah, di dalam pokok-pokok masalah suatu pendidikan ada juga secara teorinya, ada juga solusi untuk dalam permasalahan pendidikan. Yang pertama, solusi untuk permasalahan pendidikan yaitu harus adanya pemerataan atau peningkatan kualitas dalam suatu pendidikan. Yang menjadi solusi kedua dalam permasalahan pendidikan yaitu harus adanya pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, solusi dalam mengatasi permasalahan pendidikan yaitu memiliki relevansi pendidikan. Nah, yang terakhir yang menjadi solusi untuk permasalahan pendidikan yaitu efektivitas atau efisiensi pendidikan yang berkembang. Nah, jadi saya di sini sebagai mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung akan menjadi seorang calon guru agama. Nah, hal yang pertama saya lakukan untuk menjadi seorang guru dalam mengajarkan suatu pendidikan yaitu adalah tanggung jawab saya dalam mengambil mata kuliah yaitu agama Kristen. Nah, jadi di dalam pengajaran saya yang saya utamakan yaitu di mana peserta didik harus dapat menerima apa yang saya ajarkan. Yang kedua, yang menjadi tanggung jawab saya di saat menjadi seorang guru agama, yaitu saya harus bisa mengembangkan bagaimana cara saya mengajar supaya peserta didik dapat mengerti, terutama dalam yang namanya suatu fasilitas dalam pengajar di suatu nanti di sekolah maupun di luar sekolah nanti. Nah, yang ketiga, yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang guru, yaitu guru agama, saya harus memiliki yang namanya pendahuluan atau yang disebutnya katakan bahwa penyusunan yang secara baik, atau dalam kata lain saya harus memiliki suatu materi yang akan saya mau ajarkan untuk peserta didik saya. Nah, demikian dari video saya. Jika ada perkataan yang saya salah atau kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.